keempat. Kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai sejarah penebusan. Jadi kita akan melihat Alkitab dari sudut pandang sejarah penebusan. Tema hari ini adalah Henok yang tidak mengalami maut. Ini adalah sesi yang keempat yang kita rencanakan dari 6 sampai 7 pertemuan. Baik, jadi kalau kita lihat di Ibrani 11 ayat 5, dikatakan bahwa karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi berdasarkan Ibrani 11 ayat yang kelima, temanya adalah Henok yang tidak mengalami kematian, dia tidak mengalami maut. Sekali lagi kita sedang mempelajari Alkitab dari sudut pandang sejarah penebusan. Secara khususnya kita mempelajari Alkitab dengan metode yang diberikan oleh pendeta Abraham Park, penulis buku seri sejarah penebusan. Kita sementara bicara tentang buku yang pertama, yaitu silsilah di Kitab Kejadian. Kalau kita flashback lagi mengenai silsilah di Kitab Kejadian ini, di Kejadian pasalnya yang ke-5 ayat yang pertama, di situ dikatakan inilah daftar keturunan Adam. Daftar keturunan Adam. Di dalam bahasa Ibrani, kata daftar itu adalah sheper. Sheper di sini menunjuk kepada dokumen resmi, buku atau kitab di dalam bahasa Ibraninya. Tetapi kita tahu bahwa daftar silsilah di Kejadian pasal 5 itu hanya satu lembar, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa itu adalah sebuah buku. Artinya, ada banyak informasi yang bisa didapatkan di dalam daftar silsilah ini sehingga layak disebut sebagai sebuah buku, sebagai buku. Kenapa? Karena Kejadian pasal 5 itu mengcover sejarah dari Adam sampai Nuh sekitar 1056 tahun. 1056 tahun. Makanya dikatakan buku silsilah. Ya. Ini lewat arti nama mereka dan bagaimana hubungan keturunan sebelum dan sesudah, bagaimana hubungan mereka, serta arti nama mereka, kemudian informasi tambahan yang bisa didapatkan mengenai tokoh-tokoh ini, beberapa tokoh ini, maka kita bisa melihat seperti apa kehidupan mereka. Lebih lagi kita bisa menemukan bagaimana penyelenggaraan penebusan dari Allah itu mengalir lewat kehidupan mereka. Dan ini semua disiratkan lewat nama-nama mereka serta dukungan-dukungan ayat-ayat di dalam Alkitab. Saya menyarankan Bapak Ibu untuk memiliki buku ini, silsilah di Kitab Kejadian, yang mau berbahasa Inggris pun bisa dicari, The Genesis Genealogies. Ada sekitar 18 sampai 22, terakhir saya tahu 22 bahasa telah diterjemahkan, dan yang terakhir mungkin akan ada dalam bahasa Iran, bahasa Arab, dalam bahasa Prancis, dan ada beberapa bahasa lagi saya lupa. Nah, ini sangat membantu kita di dalam memahami Alkitab. Dan ada referensi yang diberikan kepada kita, silsilah di Kitab Kejadian, pasalnya yang Kejadian pasal 5 dan pasal 11, semua disusun dalam bentuk tabel, sehingga membantu kita dalam memahami apa makna di balik angka-angka atau tahun-tahun kehidupan mereka. Dan kalau kita lihat di dalam pertemuan sebelumnya, kita telah membahas kebenaran Alkitab yang ditemukan di dalam Kejadian pasal 5, bahwa ada bukti-bukti Adam telah bertobat. Ada bukti-bukti Adam telah bertobat. Silakan mengikuti videonya di channel Shema Adonai. Kemudian bagi yang belum mengikutinya, kemudian kita juga telah melihat bagaimana warisan iman, bukan hanya iman saja, tetapi iman pertobatan itu telah terjadi dari Adam sampai kepada Lamek, generasi ke-9, ayahnya Nuh.
bahwa mereka, Adam dan Lamek ini, Adam generasi pertama dan Lamek generasi ke-9, hidup semasa selama 56 tahun. Bukan hanya hidup semasa, tetapi mereka juga mewariskan iman. Nah, ada bukti yang kita bisa temukan, yaitu di Kejadian pasal 5 ayat yang ke-29. Kejadian 5 ayat 29. Nah, maka hari ini kita akan melanjutkan mengenai Adam dan Henok. Mengenai Adam dan Henok. Mengenai Adam dan Henok. Mengenai Henok ini tidak banyak informasi sebenarnya di dalam Alkitab. Tetapi meskipun terlihatnya hanya sedikit informasi, tapi lewat kita mempelajari, mendalami mengenai Henok ini, kita bisa melihat bagaimana kehidupan dia dan rahasia tentang dia diubah. Dia diangkat hidup-hidup ke surga, gitu ya. Beberapa fakta mengenai Adam dan Henok. Kalau kita baca di Kejadian pasal yang kelima ayat 21 sampai ayat yang ke-24, kita bisa lihat bersama-sama tentang fakta-fakta ini. Tentang Adam dan Henok. Jadi ketika Adam berumur 622 tahun, Henok lahir. Ketika Adam berumur 687 tahun, Henok mulai hidup berjalan bersama dengan Allah. Ketika Adam mati di umur 930 tahun, Henok berumur 300 tahun. Ketika Henok berumur 365 tahun, dia diubah. Dan ini setelah kematian Adam telah berlalu 57 tahun. Nah, untuk membantu kita bisa lihat bagannya seperti ini. Oke, jadi ketika Henok lahir, jika satu tabel ini, satu bagan ini merupakan kehidupan 365 tahun dari Henok, maka Henok lahir itu ketika Adam berumur 622 tahun. Kemudian 65, ketika Henok itu berumur 65 tahun, waktu itu Adam berumur 687 tahun. Di situ apa yang terjadi? Henok mulai hidup berjalan bersama dengan Allah. Mulai hidup berjalan bersama dengan Allah. Dan kalau kita lihat, apa arti dari angka-angka ini, ya, tahun-tahun ini, kita bisa lihat bahwa kita bisa melihat bahwa 200 dari antara 300 tahun Henok hidup berjalan bersama dengan Allah, selama 243 tahun Adam masih hidup dan menyaksikan bagaimana Henok hidup berjalan bersama dengan Allah. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa lihat di situ bergaul, ya, bergaul dengan Allah. Tetapi di dalam bahasa Ibrani-nya itu artinya adalah berjalan, ya. Jadi selama 243 tahun Adam menyaksikan Henok hidup berjalan bersama dengan Allah. Artinya Henok hidup berjalan bersama dengan Allah masih disaksikan oleh Adam itu selama 243 tahun. Tetapi setelah itu setelah Adam mati, Henok masih berjalan bersama dengan Allah selama 57 tahun. Selama 57 tahun. Kalau kita melihat Adam sebagai guru dari Henok, ya, mentor dari Henok, maka dia hidup berjalan bersama dengan Allah. Dengan masih ada gurunya, itu diawasi atau dengan ada guru, dengan Adam masih ada sebagai guru, itu selama 243 tahun. Tetapi bahkan setelah gurunya tidak ada, Henok tetap dan masih hidup berjalan bersama dengan Allah selama 57 tahun sampai dia diangkat, di tahun dia diangkat ke surga. Gitu ya, dia diangkat ke surga. Jadi kita bisa melihat bagaimana Henok, Henok, dia dari antara semua keturunan Adam, Henok telah sepenuhnya menyadari firman atau menyadari pewarisan iman yang dijalankan atau dilakukan oleh Adam. Ya. Itulah keunikan dari Henok. Keunikan dari Henok.
Kalau kita lihat di dalam Alkitab, format pencatatan silsilah Kejadian pasal 5 itu adalah setelah seorang tokoh itu hidup sekian tahun, dia mendapatkan anak, kemudian dia masih hidup sekian tahun, dia mencapai umur berapa tahun, lalu dia mati. Jadi ekspresi lalu ia mati di dalam Kejadian pasal 5 muncul 8 kali. Di ayat yang ke-5, 8, 11, 14, 17, 20, 27, dan 31. Hal ini muncul, gitu ya. Ekspresi lalu ia mati muncul. Ini contohnya Kejadian pasal 5 ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Begitu berikutnya Adam, Seth mencapai umur sekian lalu ia mati. Lanjut lagi. Enos, Kenan, Mahalalel, kemudian Metusala, Lamek, semuanya terdapat ekspresi dalam keterangan tentang mereka, lalu ia mati. Tetapi pada Henok, kata lalu ia mati tidak ditemukan. Kejadian 5 ayat 23 di situ dikatakan bahwa di situ dikatakan jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Seharusnya ada kata lalu ia mati, betul ya? Tetapi tidak ada di sini. Lanjutannya ayat 24 dikatakan dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Cerita berikutnya itu ada di Ibrani 11 ayat yang kelima, pembacaan kita hari ini. Karena iman, Henok terangkat supaya tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi Henok diangkat, dia tidak mengalami kematian. Kenapa? Karena dia hidup berjalan bersama dengan Allah selama 300 tahun. 300 tahun. Ya. Jadi kalau kita lihat, Henok tidak mengalami kematian. Kenapa? Karena dia berjalan bersama dengan Allah. Karena dia berjalan bersama dengan Allah. Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Kalau kita lihat di situ muncul kata bergaul, seperti saya katakan, bahasa Ibrani adalah halak, artinya pergi, datang, atau jalan. Pergi, datang, atau jalan. Dan kata ini ditulisnya sebagai yithalek. Yithalek menunjuk kepada meletakkan kehendak saya di bawah seseorang, kemudian saya ikut dari belakang. Kemudian saya ikut dari belakang. Nah, maka kita bisa melihat bahwa benar-benar Henok itu dia telah mengikuti Allah dengan sepenuhnya. Dia telah berjalan Allah itu tanpa menonjolkan pikiran dia sendiri. Tanpa menampakkan kehendak dia. Tetapi hanya sepenuhnya ikut Tuhan. Sepenuhnya ikut Tuhan. Ya. Maka seperti apa Henok itu atau bagaimana Henok itu berjalan bersama dengan Allah? Bagaimana Henok berjalan bersama dengan Allah? Yang pertama, Henok telah bertobat sepenuhnya. Henok telah bertobat sepenuhnya. Matius 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Gitu ya. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan di dalam bahasa Yunani adalah metanoia yang memiliki dua makna. Yang pertama itu berubah pikiran atau berbalik, ya, mengganti pikirannya atau berbalik, gitu ya, berbalik. Ini menunjukkan bukan hanya pertobatan lewat mulut, tetapi juga memperbaiki kehidupan kita, mengganti pola pikir, berbalik sepenuhnya. Yang kedua itu mengganti raja, mengganti raja. Bukan saya menjadi raja atas diri saya sendiri, raja atas hidup saya sendiri, tetapi Allah, Yesus Kristus menjadi raja. Jadi ganti, mengganti raja. Dari mana kita bisa tahu bahwa Henok ini telah bertobat? Ini yang menjadi pertanyaan ya kan? Dari mana kita tahu Henok itu telah bertobat? Itu kita bisa ketahui lewat kehidupannya, ya, lewat kehidupannya. Alkitab mencatat bahwa
Henokh baru hidup berjalan bersama dengan Allah ketika dia umur 65 tahun. Mari kita lihat ayatnya. Kejadian pasal yang kelima. Kita lihat Kejadian pasalnya yang ke-25. Ayat yang ke-21 dikatakan begini. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Ayat 22 dikatakan apa? Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Di sini di dalam bahasa teks aslinya kata lagi itu tidak ada. Kata lagi tidak ada. Saya tidak mengerti kenapa LAI menaruh ini. Mungkin ada maksud gitu ya, ada maksud untuk mempermudah pemahaman, tetapi di dalam teks aslinya itu tidak ada. Kata lagi ini tidak ada. Seolah-olah apa? Seolah-olah sebelum Metusala itu lahir, Henokh itu sudah berjalan, hidup bergaul dengan Allah. Tetapi dalam teks asli tidak demikian. Dia baru hidup bergaul atau berjalan bersama dengan Allah setelah Metusala lahir. Setelah Henokh umur 65 tahun. 65 tahun. Maka kita bisa tahu bahwa apa? Selama sebelum Metusala lahir, Henokh tidak hidup berjalan bersama dengan Allah. Dengan kata lain, 65 tahun di awal, 65 tahun kehidupan Henokh, dia tidak hidup berjalan bersama dengan Allah. Dia baru hidup berjalan bersama dengan Allah setelah Metusala lahir. Setelah Metusala lahir. Maka kita bisa melihat bagaimana setelah berumur 65 tahun, Henokh itu mengganti pikiran dia. Dia berbalik. Dia mengikuti Allah dengan sepenuhnya. Pikirannya selalu ikut pikiran Allah. Hatinya selalu terarah kepada Tuhan saja. Kalau kita melihat Efesus 4 ayat 21 sampai 24 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi dibaharui dalam roh dan pikiran. Ketika kita menanggalkan manusia lama, artinya kita dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Kita tinggal di dalam, kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Firman Tuhan itu tetap kekal selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap sama. Tidak pernah berubah. Dalam pemahaman demikian, maka kita bisa lihat bahwa jika Henokh itu hidup berjalan bersama dengan Allah, bergaul bersama dengan Allah, artinya dia telah mengalami pembaharuan di dalam roh dan pikirannya. Dia telah menjadi manusia yang baru. Dia ada di dalam kebenaran dan kekudusan sesuai dengan kehendak Allah. Hanya dengan demikian kita bisa memahami bahwa apa? Henokh hidup bergaul atau berjalan bersama dengan Allah. Bergaul bersama dengan Allah. Dia berubah dari kehidupan manusia lamanya. Dari tidak hidup berjalan bersama dengan Allah menjadi hidup berjalan bersama dengan Allah. Dia menaruh semua kehendaknya, seluruh kehendaknya di hadapan Allah dan ikut dari belakang. Dia melayani kehendak Allah. Melayani kehendak Allah. Jika kita pun hari ini kita tidak menjadi satu pikiran dengan Allah, maka kita tidak bisa hidup berjalan bersama dengan Allah. Pikiran kita harus menjadi sama, gitu ya. Meskipun melayani dengan rajin, tapi pikirannya tidak sama. Apakah itu bisa dikatakan hidup berjalan bersama dengan Allah? Tidak kan? Roma 8 ayat 5 sampai 6 mengatakan bahwa sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh.
Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Referensinya Yakobus 4 ayat yang keempat. Jadi orang yang bermusuhan dengan Allah, apakah bisa berjalan bersama dengan Allah? Tentu tidak, gitu ya. Tidak. Kain, dia hidup meninggalkan Allah. Dia pergi dari hadapan Allah sampai hari ini belum kembali. Ya, belum kembali. Akan terpisah terus, terpisah terus. Jadi pikiran dan hati yang dipenuhi dengan pikiran dunia, hati dan pikiran dipenuhi dengan hal-hal duniawi, tidak akan bisa berjalan bersama dengan Allah. Tidak akan bisa diubah. Tidak akan bisa. Ya. Jadi bertobat ini berbicara mengenai memikirkan kembali atau mengubah cara berpikir. Ya, cara berpikir. Kayak misalnya lagi salah jalan, kita putar balik kan? Nah, bertobat itu seperti itu. Itulah pertobatan. Makanya cara tercepat, ya, cara tercepat untuk ya balik itu adalah bertobat. Bertobat. Kebanyakan gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, misalnya mereka lagi pergi sama-sama di mobil, terus mereka salah jalan, bapak-bapak akan bilang apa? Kayaknya ini jalannya deh, kayak ini jalannya, jalan lagi. Terus ibunya bilang apa? Udah balik aja. Oh enggak, saya tahu kok, ini jalannya. Makin jauh, makin jauh, makin jauh, sampai pada akhirnya satu titik apa? Oh ya, kita balik lagi aja. Balik lagi aja. Ya, sekarang enak ada Google Map, ada Waze, ada aplikasi yang membantu gitu ya. Tetapi aplikasi-aplikasi itu ada banyak di dunia untuk berbalik gitu ya kalau jalannya salah. Di dalam jalan Tuhan, cara berbalik cuma satu. Apa itu? Apa aplikasinya? Pertobatan. Gitu ya, pertobatan. Jadi bagaimana hendak berjalan bersama Allah? Yang pertama, dia telah sepenuhnya bertobat. Sepenuhnya bertobat. Yang kedua, dia harus menjadi satu dengan Allah. Menjadi satu dengan Allah. Yesus mengatakan di dalam doanya di Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Harus menjadi satu. Menjadi satu. Yesus dan Bapa satu. Yesus katakan, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yesus ingin supaya murid-murid pun menjadi satu. Menjadi satu dengan Allah, dengan Yesus. Sama seperti itu, menjadi satu, yang menjadi satu, memiliki makna yang mendalam. Makna yang mendalam. Menjadi satu dengan Allah, yang pertama, tujuannya harus sama. Tujuannya harus sama. Tuhan perginya kemana, kita pergi kemana, itu harus sama. Misalnya bapak, suami istri, ya mereka lagi ingin pergi, tetapi yang satu mau ke Amerika, yang satu pergi ke Indonesia. Beda tujuan jadi, betul ya? Tujuannya berbeda. Harus sama. Entah ke Indonesia, entah ke Amerika, itu tujuannya sama. Tujuan Tuhannya kemana, kita pun harus memiliki tujuan yang sama. Henok dan Allah memiliki tujuan yang sama. Henok memperhatikan hal itu dan dia mengikutinya. Kemudian yang kedua, caranya harus sama. Caranya harus sama. Sama-sama mau pergi ke Amerika, misalnya. Tujuannya sudah sama. Tetapi istrinya naik pesawat, suaminya pakai kapal laut. Caranya berbeda. Betul ya? Berbeda. Kita perlu menjalani kehidupan yang sama dengan Allah. Cara sesuai dengan cara Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, seperti ini. Jadi caranya harus sama. Yang ketiga, hati harus sama. Hatinya harus sama. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus
Yesus. Maka untuk mencari tahu hati Allah, benar-benar harus mencari di dalam Alkitab. Seperti yang Bapak Ibu sedang laksanakan dan jalankan hari ini. Ya memang sudah capek gitu ya. Ini terima kasih telah bertahan. Ini adalah pertemuan yang terakhir, kelas yang terakhir saya dengar tadi. Ya, tapi saya percaya Tuhan akan mencurahkan berkat bagi mereka yang mencari Dia dengan segenap hati. Ya, jadi caranya hatinya sama. Henok memiliki hati yang sama dengan Allah. Memiliki hati yang sama dengan Allah. Kita perlu ingat bahwa apa? Henok itu bukannya dia hidup menyendiri di gunung sana, kemudian dia tidak lagi ada siapa-siapa, gitu ya. Ingat, Henok ada keluarga. Dia perlu menghidupi istri dan juga anak-anaknya. Dia bukan cuma punya satu anak, dia punya banyak anak. Ya. Harus memberi makan mereka. Dia memiliki tanggung jawab. Tetapi di saat yang sama, dia memiliki hati yang sama dengan Allah. Memiliki hati yang sama dengan Allah. Untuk mencari tahu hal itu bagaimana? Tentu dia perlu tanya kepada Adam. Perlu tanya kepada Adam. Dialah, Adamlah menjadi guru dia, mentor iman dia. Ya. Kemudian yang keempat, kecepatannya harus sama. Kecepatannya harus sama. Amsal 21 ayat 5 dikatakan, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Artinya apa? Jika Tuhan ingin kita cepat, kita harus cepat. Jika Tuhan ingin kita perlahan-lahan, maka kita perlu perlahan-lahan. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang ada di depan. Tuhan tahu. Makanya kita pun harus memahami hal ini. Pada akhirnya, Amos 3:3 dikatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? New King James Version, can two walk together unless they are agreed? Bisakah dua orang berjalan bersama-sama jika mereka kalau mereka tidak setuju, telah menyetujui, telah bersepakat? Betul ya? Maka Henok, dia telah hidup, ya, dia telah hidup dengan memahami kehendak Allah. Dia memiliki tujuan yang sama, dia memiliki pikiran yang sama, cara yang sama, dan kecepatan yang sama. Kecepatan yang sama. Contoh lainnya kalau kita lihat Daud, dia selalu mengejar hati Allah. David who chase the heart of the Lord. Ya. Selalu apa? Mengejar, mencari tahu hati Allah. Saya percaya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian memiliki hati yang sama seperti yang Daud miliki. Ya, mencari Tuhan, ingin mengenal Tuhan. Yang ketiga, bagaimana Henok bisa berjalan bersama dengan Allah? Seperti apa? Dia memiliki iman yang berkenan kepada Allah. Iman yang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat yang kelima. Karena iman, Henok terangkat supaya tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab, di sini, sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Sekarang, imannya berkenan kepada Allah. Pertanyaannya, iman seperti apa yang dia miliki? Ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Henok, dia telah menghadap kepada Allah. Dia mencari Allah. Dan apa? Dia memiliki dua iman ini. Apa? Yang pertama dia percaya Allah ada. Yang kedua, dia percaya Allah memberi upah bagi dirinya yang sungguh-sungguh mencari Allah. Sungguh-sungguh mencari Allah. Henok melakukan hal yang berkenan kepada Allah. Yesus memberitahukan apa? Yohanes 8 ayat 29 dikatakan, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Berkenan kepadanya.
Di dalam Alkitab setidaknya ada dua hal yang berkenan kepada Allah. Ya, berkenan kepada Allah. Yang pertama itu ya dari antara banyak hal yang lain gitu ya. Kita bisa lihat, tetapi dua hal yang kita bisa perhatikan malam hari ini. Yang pertama persembahan yang hidup dan yang kudus. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati berbicara mengenai kekudusan kita, mengenai ibadah kita, mengenai penyembahan kita. Ya, kita harus hidup, ya, kita harus hidup. Ibadahnya harus hidup, kita pun harus hidup. Caranya gimana? Yesus harus hidup di dalam kita. Yesus harus hidup di dalam kita. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Haleluya. Betul ya? Luar biasa. Itu sebabnya ketika menyembah, fokus kita hanyalah kepada Allah. Kelas kita ini pun fokusnya kepada siapa? Hanya kepada Yesus Kristus saja. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, keinginannya. Hanya berserah kepada Allah saja. Tidak ada lagi diri kita. Tidak adalah egois. Tapi hanya tuntunan Roh Kudus saja. Ya, kita ikut itu saja. Hal yang berikutnya, menginjil. Menginjil. Ini hal yang berkenan bagi Allah. Lukas 15 ayat 7, Yesus katakan, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi kita semua dari sudut pandang Allah, kita semua adalah hamba-hamba Allah. Kita sedang dipersiapkan sebagai hamba-hamba Allah. Itu sebabnya kita perlu mengabarkan kabar baik. Lebih lagi kita menyampaikan firman Tuhan yang dibukakan bagi kita, yang dijelaskan dengan detail kepada kita untuk melihat Alkitab dari sudut pandang bagaimana Allah ingin menyelamatkan kita. Bagaimana kita bisa melihat Alkitab dari sudut pandang Yesus Kristus datang untuk menebus kita. Menebus kita. Pertanyaannya, apakah Henok menginjil? Ini pertanyaannya kan? Apakah Henok menginjil? Yudas 1 ayat 14. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Di sini kata bernubuat di dalam bahasa Yunani itu adalah prophetweo, artinya menerima sebuah inspirasi ilahi atau menyampaikan pesan ilahi. Artinya dia berbicara. Dia menyampaikan pesan dari Allah. Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Bayangkan. Kitab Yudas menyatakan hal ini. Isi pesannya apa? Tuhan akan memberikan penghakiman. Penghakiman katanya. Ini isi pesannya. Penghakiman Tuhan akan datang. Penghakiman ini bukan hanya berbicara tentang menghukum mereka yang jahat. Bukan hanya itu. Ketika kita di hadapan pengadilan, apakah kita langsung divonis? Tidak kan? Kita akan dinilai. Kita akan dinilai apakah kita benar atau salah. Betul ya? Jadi penghakiman Tuhan akan datang. Tuhan akan menghakimi. Artinya Tuhan akan memberikan upah bagi mereka yang hidup benar, tetapi akan menghukum bagi mereka yang salah. Inilah penghakiman Tuhan. Tuhan akan datang dan beribu-ribu orang kudusnya. Maka Henok dia telah menjadi orang yang tokoh yang mengajarkan kepada kita bagaimana supaya bisa hidup berjalan bersama dengan Allah. Bagaimana bisa dengan Allah. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus
Rasul Paulus memikirkan itu akan terjadi, bahwa hidup kekal tidak mengalami maut akan terjadi di zaman dia. Tetapi dia sadar bahwa itu akan terjadi bukan di zaman dia, tetapi di akhir zaman. Di akhir zaman. Bagi kita semua pun ada suatu harapan. Ada harapan bahwa apa? Bahwa hidup kekal akan diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Jika kita mati sebelum waktunya, maka ada pengharapan kebangkitan. Meskipun mati, kita akan hidup lagi. Kita akan bangkit dan hidup kekal bersama dengan Allah. Tetapi ketika kita masih hidup dan Tuhan datang, bukankah kita akan menerima ubah hidup kekal itu tanpa mengalami maut? Benar ya? Seperti Henok dan Elia. Seperti Henok dan Elia. Maka kesimpulannya bagi kita adalah Henok mulai hidup berjalan bersama dengan Allah. Kapan? Sejak Metusala lahir. Jadi Metusala ini mengambil suatu titik balik yang sangat penting bagi Henok. Sejak Metusala lahir. Kejadian 5 ayat 21 sampai 22. Coba kita lihat. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Ayat 22. Dan Henok hidup bergaul bersama dengan Allah selama 300 tahun. Kata lagi saya tidak baca. Setelah ia memperanakan Metusala. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Kenapa? Kenapa? Apa yang terjadi dengan Metusala ini? Arti nama Metusala itu ada dua. Yang pertama, Mat dan Sela ini memiliki makna pelempar lembing. Pelempar lembing. Jadi lembing itu dilempar untuk apa? Menunjuk kepada satu titik. Menunjuk kepada suatu titik yang dituju. Ya, lembing. Lempar lembing kan? Gitu ya. Untuk jauh dan sampai ke titik yang ditentukan. Yang diharapkan, yang ditentukan. Tetapi makna yang berikutnya itu adalah mut dan salah. Yang artinya ketika dia mati, penghakiman. Ketika dia mati, penghakiman atau dunia berakhir. Dunia berakhir. Arti nama Metusala memberikan kita dua pelajaran. Bahwa apa? Bahwa selama Metusala masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertobat. Selama apa? Metusala masih hidup. Kenapa? Karena jika dia mati, akhir dikirim. Atau ya kiamat, dunia berakhir. Yang kedua, peringatan bahwa apa? Akhir zaman bisa datang kapan saja. Sehingga Metusala dia menjadi tanda akhir zaman. Dia bernubuat mengenai hari akhir lewat tubuh dia. Lewat kehidupan dia. Dia bisa mati kapan saja. Bisa mati kapan saja. Dan ingat, Metusala bertemu dengan Nuh. Metusala anaknya adalah Lamek. Terus cucunya Metusala siapa? Nuh. Jadi ketika Nuh dia membangun Batra, ya, ketika dia membangun Batra, ketika anak-anaknya Nuh membangun Batra, jika mereka itu sementara mengalami down di dalam kehidupan mereka, mereka ketemu Metusala. Misalnya Metusala bilang, oh gitu ya, wah akhir-akhir ini kakek Metusala ini kayak rasanya udah nggak enak badannya. Bagaimana coba? Semua langsung rajin lagi. Kenapa? Karena Metusala menjadi tanda akhir zaman. Tanda ketika dunia berakhir. Kakek Metusala, kakek kiamat. Ya, kalau dia mati, dunia selesai. Wow. Makanya ada orang-orang yang memperhatikan nubuat tersebut. Ada yang tidak. Ada yang memperhatikan dan ada yang tidak. Inilah faktanya. Di zaman Yesus ada yang menerima Yesus, ada yang tidak. Di hari akhir ada yang mengikuti Yesus sampai akhir, ada yang menyerah. Ada yang bertahan sampai akhir, ada yang tidak.
Ada yang tetap di dalam kumpulan orang benar, tetapi ada yang jahat yang dikeluarkan dari kumpulan orang benar. Maka kita bisa lihat bahwa Metusala, kalau kita lihat, ya Metusala, ketika dia berumur 187 tahun, Henok tidak bertemu dengan Nuh ya. Nuh tidak bertemu dengan Henok. Jadi Metusala berumur 187 tahun, Lamek lahir. Lamek berumur 182 tahun, siapa lahir? Nuh lahir. Jadi umur Metusala waktu Nuh lahir itu berapa? 187 tambah 182. Berapa ini? 369 tahun. Ketika Metusala umur 369 tahun, siapa lahir? Cucunya lahir. Kemudian apa yang terjadi? Waktu Nuh umur 600 tahun, air bah terjadi. Air bah terjadi. Pada waktu itu, tahunnya bertepatan, kalau kita lihat, waktu Nuh lahir, Metusala umur berapa? 369. Ketika Nuh umur 600, umurnya Metusala berapa? 369 tambah 600 kan? 969. Jadi Metusala di tahun dia mati, air bah terjadi. Air bah terjadi. Ya. Air bah terjadi. Ini suatu hal yang kalau kita lihat benar-benar terjadi sesuai dengan nubuat dari siapa? Papanya Metusala. Ya, dikasih nama Metusala. Ketika anak ini mati, akhir dikirim. Penghakiman terjadi. Henok bernubuat bahwa apa? Tuhan akan datang menghakimi dengan beribu-ribu orang berusaha menghakimi, ya menghakimi. Dia akan membawa penghakiman katanya. Situasi zamannya Nuh itu seperti apa? Nanti bisa baca di Yudas 1 ayat yang ke-14 sampai 16. 14 sampai 16. Seperti itulah zamannya Nuh. Dan kalau kita lihat zaman sekarang nggak jauh beda. Gitu ya, nggak jauh beda. Nanti itu tinggal dibaca aja di rumah. Maka kalau kita lihat untuk hidup berjalan dengan Tuhan, dengan Allah, perlu kesadaran akan akhir zaman. Kenapa? Karena nabi-nabi palsu itu akan muncul. Anti Kristus itu akan muncul dan mereka akan bilang apa? Kapan Tuhan mau datang? Dari dulu juga bilang mau datang, nggak datang-datang tuh. Dari dulu sejak dunia dijadikan, diciptakan sampai hari ini nggak ada yang berubah. Semuanya tetap sama. Ini yang Rasul Yohanes sampaikan. Akan muncul itu dan sudah muncul katanya. Sudah muncul. Hari ini kita perlu menjalani kehidupan yang apa? Sadar bahwa Yesus akan datang dan dunia akan berakhir. Makanya kita perlu hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti halnya Henok. Seperti ini. Kesadaran berikutnya yang kita perlu miliki ada apa? Ini merupakan suatu penghiburan sebenarnya. Adam, dia gagal hidup berjalan bersama dengan Allah di dalam Taman Eden. Betul ya? Di dalam Taman Eden dia gagal. Adam gagal hidup berjalan bersama dengan Allah. Tetapi Henok, dia berhasil hidup berjalan bersama dengan Tuhan di mana? Di luar Taman Eden. Kita semua ada di dalam Taman Eden atau di luar? Kita di luar Taman Eden kan? Artinya apa? Jika Henok berhasil, maka kita pun ada kesempatan yang sama untuk berhasil hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi, saya berdoa dan memberkati kita semua, kiranya kita hidup mempelajari bagaimana Henok hidup berjalan bersama Allah, lihat pertobatan kita setiap hari, lihat memiliki kehidupan yang menyembah, lihat kehidupan kita yang menginjil. Pada akhirnya kita akan memperoleh kasih karunia
diubah, hidup kekal di akhir zaman. Haleluya, amin. Terima kasih. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Heni, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Yudi. Hari ini sangat luar biasa. Bapak Ibu, bukan hanya kita saja yang hadir di sini saat ini,